Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak masih dalam mata pelajaran biologi kelas 11 bab yang kedua tentang virus part yang ke-1. Tujuan pembelajaran dari tentang bab virus ini yang pertama, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan ciri-ciri dan cara aplikasi virus. Yang kedua, menjelaskan peran virus dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ini merupakan subbab ya. Submateri dari tentang namanya virus. Yang pertama itu sejarah penemuan virus, kemudian sifat virus, struktur virus, klasifikasi virus, dan replikasi dari virus tersebut. Baik, yang pertama itu kita bahas yang namanya sejarah dalam penemuan virus. Coba pertama dilakukan oleh ilmuwan yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883, di mana dia meneliti dalam satu tumbuhan tembakau itu terdapat yang namanya bintik-bintik kuning. Nah, tembakau yang memiliki bintik-bintik kuning ini kemudian dia ekstrak oleh Adolf Meyer. Diekstrak, daunnya dihaluskan, dan airnya dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian disaring. Kemudian setelah disaring, dia kemudian air ekstrakan ini nih dari daunnya tembakau yang berpenyakit disemprotkan ke dalam tembakau tanaman tembakau sehat. Setelah menjelang beberapa lama, tembakau yang sehat ini menjadi sakit seperti dari tembakau yang berpenyakit. Dia menyimpulkan bahwa suatu bakteri itu dapat menginfeksi tanaman yang lainnya. Kemudian percobaan dari Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892, dia juga sama, dia meneliti tembakau yang sakit atau tanaman yang sakit, dia ekstrak, kemudian dimasukkan ke dalam namanya gelas kimia, disemprotkan kembali ke dalam tembakau yang sehat, dan kemudian akan menyebabkan infeksi. Sama aja ya, dimana jadi, bakteri juga dapat menginfeksi tanaman yang lain. Seperti itu. Sedangkan, Wendell Stanley pada tahun 1935, dia juga sama ya, melanjutkan dari ilmuwan-ilmuwan yang lain, meneliti tentang yang namanya tembakau yang sakit, kemudian dia mengekstraknya juga, akan tetapi dia melakukan yang namanya mengisolasikan tanaman yang sakit nih. Lama-kelamaan, tanaman yang diisolasikan dia berubah menjadi kristal. Kristal. Nah, istilah kristal ini nih, itu bisa menyebabkan ciri-ciri dari virus, yaitu virus merupakan benda mati. Kenapa benda mati ini dia? Nih, dia menurut teori dari Wendell Stanley. Virus dapat mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerap tanaman tembakau yang kemudian diberi nama tobacco mosaic virus atau TMP. Seperti itu. Kemudian di dalam ciri-ciri virus, nah, dia bersifat aseksual atau tidak mempunyai sel, kemudian berukuran 30 sampai 300 mikron. Yang ketiga, memiliki salah satu macam, ingat ya, memiliki salah satu macam nih, jangan sampai salah nih ya, memiliki satu macam asam nukleat, baik itu RNA dan DNA. Jadi di dalam kapsul ini nih, nah itu hanya ada DNA aja. Ketika di sini DNA, berarti tidak ada RNA. Ketika di sini RNA,
berarti di sini tidak ada DNA seperti itu. Kemudian dia berubah hablur atau menjadi kristal. Nah ini nih biasa sering banget ditanyakan nih di dalam soal. Kenapa? Karena tadi ya, menurut Mendel, karena virus merupakan benda mati. Nah ini dia. Karena virus dapat dikristalkan. Kemudian bentuknya beragam antara lain oval, silinder, polihedral, dan kompleks. Kemudian yang keenam, tersusun atas asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid. Seperti itu. Ciri-ciri dari virus. Kemudian struktur dari virus. Biasanya juga susunan virus itu atau susunan virus T ya. Apa virus T? Virus T itu sebut juga istilah namanya bakteriofagi. Apa bakteriofagi? Bakteriofagi adalah virus yang dapat menginfeksi bakteri yang bersifat kompleks. Itu bakteriofagi. Kemudian di sini dalam kepala itu istilahnya disebut juga dengan apa? Ya, kapsid. Kapsid itu terbentuk dari protein. Protein apa? Protein kapsomer. Nah, kapsid. Kemudian ekor yang ini, ya kan? Itu berfungsi sebagai apa? Ya, sebagai menyerap atau menempel ke sel inang. Nah, ini dia. Jadi kapsid, di dalam kapsid itu terdapat yang namanya apa? Iya, DNA atau RNA saja ya, anak-anak. Kemudian terbentuk dari protein kapsomer, sedangkan leher dan ini ekor seperti itu. Gitu ya, susunan tubuh virus T atau bakteri fage seperti itu. Itu merupakan dari ciri-ciri dari struktur virus. Selanjutnya, nah, dia struktur tubuh virus dia selubungi dari lipid, kemudian RNA virus, dRNA atau DNA, kemudian enzim, bukan enzim hiperse transkriptase, dari selubung protein atau kapsid. Itu. Kemudian ini bentuk-bentuk dari virus. Bentuknya ada yang bersifat herpes viridae, parvovirinae, kemudian ada yang bersifat juga bentuknya poxviridae, kemudian selanjutnya itu adalah adenoviridae, dan yang terakhir adalah iridoviridae. Seperti ini bentuk-bentuk bermacam virus. Kemudian bentuk selubung protein atau kapsid pada virus. Nah tadi nih kapsid itu terbentuk dari apa? Ya, kapsid itu terbentuk dari namanya protein kapsomer. Nih, jangan sampai lupa ya anak-anak ya. Iya pasti DNA dan RNA dan berbentuk kompleks. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi virus. Jelas ya, ciri-ciri utama itu dia memiliki nama asam nukleat antara RNA atau DNA, kemudian struktur partikel virus, jumlah kapsomer, ukuran virion, kerentanan terhadap bahan-bahan yang melumpuhkan dari sel inang. Kemudian ciri sekundernya, kisaran inangnya, kemudian cara penularannya, dan struktur permukaan khusus. Di uraian tersebut, virus dapat dikelompokkan berdasarkan kandungan asam nukleatnya, bentuk dasar, keberadaan selubung yang melapisi nukleot kapsid, jumlah kapsomer, dan sel inang. Kemudian, nah ini dia, replikasi virus atau sebut juga yang namanya reproduksi. Reproduksi dari virus. Di sini ada yang bersifat
litik, dan ini bersifat lisogenik. Ada litik, reproduksi virus terjadi di atas litik dengan proses lisogenik. Baik, kita mulai dari yang namanya siklus litik. Di sini ada tahapannya, ya kan? Yang pertama, siklus litik. Iya, pertama itu namanya proses yang namanya adsorpsi. Apa itu adsorpsi? Adsorpsi adalah penempelan. Jadi sebuah virus itu menempel pada yang namanya bakteri, dan di sini ada DNA. Nah, ini dia adsorpsi, penempelan. Nah, penempelan ini dia berarti dengan menggunakan yang namanya aseptor. Penusukan ya, kata kita seperti jarum deh. Jarum ditusukkan ke dalam membran sel bakteri. Di mana membran sel bakteri ini, yang sini nih, itu nanti kelamaan akan menjadi rusak dengan menggunakan yang namanya enzim lisozim. Baru dia menemukan bakteri menempel seperti itu. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 itu yang namanya sebut penetrasi. Apa itu penetrasi? Penetrasi itu adalah memasukkan asam nukleat. Masuk asam nukleat. Dimana ketika virus sudah menempel di dalam inangnya, nah ini nih, nah itu dia akan melepaskan DNA virus, bisa DNA atau RNA saja ya. Nah, ini penetrasi, memasukkan asam nukleat ke dalam sel inangnya. Kemudian yang nomor 3 itu ada istilah yang namanya replikasi dan sintesis. Ada 2 ya, anak-anak. Replikasi, di mana DNA yang tadi nih, yang dari proses penetrasi akan menjadi banyak. Nah, ini dia, DNA-nya akan semakin banyak, disebut dengan istilah namanya replikasi. DNA-nya akan semakin banyak dan akan membentuk proses yang namanya sintesis. Nanti di sini ada kepala, sudah terbentuk ya. Ada leher, kemudian ada ekor. Di sini. Sintesis sudah terbentuk adalah dinamakan yang namanya pembentukan. Pembentukan bagian-bagian dari virus. Ada kepala, kemudian ada leher, dan ada ekor. Nah, itulah disebut juga dengan replikasi dan sintesis. Selanjutnya, dalam proses siklus litik, itu dinamakan yang nomor 4, itu perakitan. Nah, berapa nih perakitan? Di mana tadi nih virus yang ini nih dalam proses sintesis itu hanya membentukkan kepala, leher, dan ekor. Di sini sudah menyatu nih virus nih. Sudah menyatu antara kepala, leher, dan ekor. Sini sudah menyatu. Kemudian yang selanjutnya itu proses yang namanya lisis. Di mana virus akan melepas
pecahnya membran sel bakteri yang akan menyebarkan virus akan menyebar ke dalam sel induknya dan akan menjadikan siklus selanjutnya seperti itu ya. Yang pertama ada istilah absorpsi, kemudian ada istilah nomor 2 penetrasi, masuknya asam nukleat, dan yang ketiga replikasi dan sintesis. Ini replikasi dan sintesis. Yang keempat perakitan. Kemudian yang selanjutnya ada lisis. Lisis itu ada pecahnya membran sel bakteri. Kemudian bagaimana Pak dengan siklus yang namanya lisogenik? Nah, dalam siklus lisogenik itu terjadi dari nomor 2 ya, penetrasi nih. Lisogenik. Penetrasi di mana kandungan ini nih, tadi kan dia kan penetrasi itu masuknya asam nukleat DNA atau RNA. Oke. Ini misalnya contoh DNA dari virus. Nah, dia membentuk nih bergabung dengan DNA dari bakteri. Disebut juga istilahnya namanya integrasi. Yaitu adalah penggabungan antara DNA virus dengan DNA dari bakteri atau fage. Kemudian selanjutnya dia melakukan yang namanya pembelahan. Nah, DNA virus. Nah, dia melakukan yang namanya pembelahan. Nah, pembelahan ini DNA virus akan ikut membelah. Nah, pembelahan ini nih. Jadi nanti dia menjadi dua nih. Nah, antara DNA virus dengan DNA dari bakteri. Di mana selanjutnya itu akan masuk ke dalam proses yang namanya ini replikasi atau yang namanya sintesis. Nah, seperti itulah dari yang namanya siklus litik dengan siklus lisogenik. Oke, adakah seperti itu? Baik, kita lanjutkan. Oke. Jadi, perbedaannya nih. Perbedaan dasar ya antara litik dengan lisogenik. Yang pertama, litik itu dia menyebabkan sel inang akan pecah nih. Karena apa pecahnya? Karena adanya enzim yang namanya lysosome. Jadi lysosome pecah nih. Yang namanya enzim lysosome yang ada pada virus. Nah, dengan lisogenik itu dia tidak menyebabkan nih. Tidak menyebabkan pecahnya sel inang. Tidak menyebabkan pecahnya sel inang. Karena apa? Karena adanya proses yang namanya pembelahan. Nah, seperti itulah perbedaan mendasar antara siklus litik dengan siklus lisogenik. Siklus litik itu menyebabkan sel inangnya akan pecah oleh yang namanya enzim lysosome yang terdapat pada virus. Sedangkan lisogenik itu tidak menyebabkan pecahnya sel inang. Karena apa? Karena adanya proses pembelahan. Baik, terima kasih untuk materi bab virus yang pertama. Bapak hari aja sampai sini. Kemudian jangan lupa ya, subscribe channel Bapak Gurunya 27. Di situ terdapat materi biologi baik itu kelas 7, 8 dan kimia dan biologi tingkat aliyah. Baik, Bapak akhir aja.
video kali ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.